Edan. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Vlog Ridwan Hanif, dan kali ini kita ada di garasi Gubernur ya. Nah, ini adalah salah satu dagangan yang lagi dijual, Toyota Raize 1000cc tapi manual, tipe G. Dan ternyata mobil ini kalau tipe G nggak pakai body kit-bodykitan, jadi lebih ganteng sih dibandingkan pakai body kit ya. Memang dari dulu gua nggak suka yang GR Sport Toyota Raize, itu body kitnya emang agak lebay. Dan ini mobil bahan banget. Ya, kalian bayangin aja, 1000cc turbo manual. Kalau misalkan kalian mau cari mobil yang fun to drive gitu kan, yang kenceng, terus pengen ngerasain manual, ya ini jawabannya. Soalnya kan pilihannya kalau nggak Brio manual, Agya manual, apalagi yang manual-manualan? Grand Max manual? Ya, ini nih. Ini mobil manual yang paling kenceng. Mungkin kalau nggak ini, Rocky. Sebenarnya Rocky sama Raize sama aja, cuma beda bodi luarnya aja. Sisanya sebenarnya sama. Dan mobil ini karena udah pakai turbo, modifable banget, dan dimodif dikit pasti naiknya banyak tenaganya. Gue tuh heran ya, kenapa Veloz baru, Avanza baru, satu lagi apa namanya, Yaris Cross itu nggak pakai mesin 1000cc turbo ya, karena menurut gue mesinnya potensi sih. Nah, ini kebayang kalau misalkan kalian mau modifikasi, gue udah kebayang nih apa aja. Yang pertama, pasti remap, boost turbonya naikin 0,2 bar aja, itu pasti udah kencang banget. Ditambah kita ganti exhaustnya, bikin yang full system. Dan untuk intake-nya juga kita ganti filter udaranya sama yang racing punya. Nggak nyampe 10 juta, gue yakin peningkatan performanya itu lebih banyak dibandingkan kita ningkatin performa mobil NA, terus kita remap dan kawan-kawan. Kalau kalian naikin boostnya lebih dari 0,2 bar, sebaiknya pipingnya diganti. Karena ini pipingnya, terutama yang dari turbo ke intake, itu dia semuanya full plastik sama dari karet. Dan nggak ada salahnya juga naikin intercooler, karena di sini intercoolernya itu kecil banget. Jadi kebayang kan, dengan standar seperti ini aja, larinya udah lumayan. Apalagi kalau misalkan kita modif-modif. Paling kalau misalkan kita pengen upgrade kakinya, biar lebih enak handlingnya, ya itu yang agak mahal. Karena nih sasisnya emang bawaannya dia gak terlalu rigid dan kakinya empuk. Jadi dari kaki ya, kalau misalkan punya budget berlebih, dibikin wide body, kasih ban yang lebih lebar. Atau kita ganti coilover, tambah tower suspension depan sama belakang. Dan bushing-bushingnya itu dibikin lebih keras, pakai PU atau semacamnya. Dan kalau lihat dari samping ya, ini kebetulan banget ada Rocky sebelahnya. Nggak tahu kenapa Rocky itu kesannya lebih kompak ya, padahal secara desain, dimensi ya sama aja. Bagasinya lumayan lah ya, nggak gede-gede amat, dan dia punya ban serep full size, plus peleknya sama kayak luarnya. Kalau misalnya kita pengen lebih gede, taruh bawah aja. Nah, sekarang dia jadi lebih besar. Yang tipe G ini ternyata pas kita masuk ke dalam ada beberapa hal yang bikin gua turn off sih, gua nggak suka ya. Kalau yang versi GR kan jelas ya, kalian bisa lihat di mobil gua yang udah pernah gua bikin videonya. Yang ini nggak ada kulit-kulitannya sama sekali, jadi benar-benar masih pakai fabric biasa. Setirnya juga belum pakai kulit. Cuma yang gue sebel adalah dia ada aksen-aksen merahnya tuh merah orange gitu loh di bagian sini. Jadi bukan yang merah banget, sama di sininya dikasih merah-merah, ya kan? Di sininya juga ada merah-merah, sampai ke bagian AC-nya ada merah-merahnya. Menurut gua agak sedikit kurang sih. Kalau misalkan kalian beli ganti jok gitu ya, merah-merahnya dihilangin, kayaknya jadi lebih cakep. Dan dibandingkan dengan yang versi GR, dia nggak ada TSS, Toyota Safety Sense-nya nggak ada, termasuk adaptive cruise control nggak ada. Speedometernya masih full digital, AC-nya bentuknya beda, nggak pakai yang puter-puter, dia bentuknya kotak seperti ini. Tapi kita dapat push start stop engine button, head unit yang kurang lebih sama, kita nyalain aja ya. Mesin 1000cc turbonya itu karena dia silinder masih ada getarannya, tapi getarannya nggak sekasar Agya baru yang 1200cc. Kemudian setirnya, tombolnya ini kurang lebih sama kayak Veloz atau Avanza terbaru ya. Tapi di sini nggak ada power modenya, jadi eco powernya itu nggak ada di sini. Iya, bagian itunya hilang. Sama ini nih, biasanya kalau transmisi manualnya Toyota ya, itu kan dia agak oblak gitu ya. Yang ini enggak loh, ini rasanya kayak kita masukin gigi di transmisinya Honda, kayak Brio manual. Dan short juga, dia agak short throw, jadi masuk satu, cuma segitu doang. Kedua, wih asik ya. Dan di sebelah kanan sini, spionnya ternyata udah bisa dilipat. Sama sebelah kanan lagi, dia ada tombol buat mati stability control. Udah sih, sisanya semuanya sama kayak Raize yang kita kenal. Let's go, kita coba jalan yuk, naik Raize manual. Koplingnya empuk ya.
Dan ini kalau kita lihat website Toyota, itu harganya sekarang 254 juta untuk varian G 1000 cc manual. Dan di garasi Gubernur ini harganya itu nggak nyampe 200 juta. Jadi kalian bisa hemat sekitar 54 jutaan lah. Wih, asik ya. Gue tuh bingung ya, kenapa Agya ya harganya udah 250 jutaan juga yang tipe GR, kenapa nggak dikasih itu ya, varian mesin turbo ya? Padahal ini kan harga 254 juta. Oke, let's say yang Matic itu 260 jutaan lah ya. Harusnya kalau misalkan dikasih mesin turbo pasti lebih enak lagi sih. Secara kalau kita ngomongin kelengkapan antara yang Agya GR sama Raize tipe G yang 1000 cc ini ya nggak jauh beda, tipis-tipis, paling bedanya jok kulit dan kawan-kawan. Tapi kan ini sama-sama nggak punya TSS, terus sama-sama punya speedometer digital, head unitnya juga udah mirip-mirip gitu kan. Harusnya sih Agya itu bisa loh pakai dengan harga yang sama ya. Harusnya sekalian aja langsung pakai mesin turbo, karena ketika Raize pakai mesin turbo manual lagi kan enak banget sih. Nah, mungkin teman-teman nanya gitu kan, mesin turbo sama mesin 154 silinder bukannya tenaganya nggak jauh beda ya? Bedanya banyak. Cuma tetap aja ini kan yang gue bilang tadi, kenapa kayak kaki kita investasinya harus agak mahal kalau kita mau bikin mobil yang proper buat kenceng kayak Agya ya. Kalau Agya kan emang pendek bawaannya gitu kan, ya empuk juga sih. Ini kan dia tinggi, jadi kalau Raize itu kena jalan berlubang atau ini, dia tuh kayak ngambang gitu loh, saking empuknya. Dia saking keempukannya sampai ngambang. Kalau kena speed trap tuh dia kayak geser-geser mobilnya. Harus dibikin lebih stiff dari sasisnya sama si kaki-kakinya, makanya coilover sekalian deh. Ya siapin misalkan coilovernya harganya belasan juta, ya kan. Gigi satu. Edan. Jadi kalau kembali lagi ke mesin turbo sama mesin NA ya. Kalau turbo itu tenaganya itu dari RPM rendah, jadi misalkan 2000 tuh udah pol torsinya, rata sampai ke ujung. Kalau mesin NA itu begini tenaganya, kayak naik ke puncak gunung, nggak rata. Makanya di segala putaran mesin turbo itu jauh lebih enak. Ini enak banget sih. Ya, kalau misalkan kalian cari mobil terjangkau turbo, pengen ngerasain driving fun pakai manual gitu ya, ya ini jawabannya sih. Cuma emang kalau emang mau dibikin lebih serius gitu ya, handlingnya mau dibikin enak, investasinya ya harus agak banyak gitu. Ya sebanding lah. Kalau misalkan baru 254 hemat 50 juta ya kan, 50 jutanya buat modif, jadi deh Raize ganteng. Kemudian apa yang jadi catatan dari si Raize ini ya, kebetulan gue pernah punya tapi yang tipe GR pakai TSS dan Matic tentunya. Yang pertama yang gue ngerasain, Raize itu peredaman kabinnya agak kurang ya. Jadi terutama bagian kolongnya ya, kalau kalian punya Raize itu sebaiknya kolongnya ditambahin peredam, karena bawahnya agak sedikit berisik. Terus yang kedua, Raize ini tuh pernah kena recall. Jadi di bagian sasisnya, penampang buat suspensinya ya, buat shock breakernya itu rawan lepas. Makanya waktu itu punya gue di recall, yang generasi awal doang, itu ditambahin spot weldingnya, karena spot weldingnya tuh suka ada yang miss waktu itu. Nah, cuma itu doang. Kalau misalkan udah diperbaiki, udah nggak ada lagi. Dan yang ketiga, mobilnya itu build quality-nya agak sedikit kurang ya. Jadi ada beberapa bagian gitu yang sambungan-sambungan plastiknya kurang matching, dan ada juga ya beberapa yang bunyi-bunyi sama dashboardnya suka turun bagian sini nih. Nah, tapi kalau ini rata sih, kiri kanannya sesuai ya. Punya gue dulu, alhamdulillah gue dapet yang bagus gitu, nggak bunyi-bunyi. Walaupun sudah pernah dibongkar karena pasang peredam, tapi masangnya rapi ya. Kalau kalian mengalami hal yang sama, untungnya dia Toyota sih. Jadi bawa aja ke dealer, minta diberesin gitu. Kalau misalkan ada dashboard yang turun, nanti sama mereka diberesin. Dan mobil ini juga untuk sebuah mobil 1000 cc turbo itu nggak terlalu irit sih. Kalau kita bawanya eko-ekoan, ya itu bisa irit banget. Tapi kalau kita bawanya agresif, dia lebih boros dibandingkan dengan yang 1500 cc 4 silinder. Kalau kita bawanya agresif ya. Jadi kayak oke lah, lu mau performance kita bisa kasih, tapi ketika kita bawa lagi pengen kenceng, ya konsumsi bahan bakarnya langsung berubah drastis. Tapi kalau kita bawanya irit-iritan, ini mobil bisa iritnya pol. Iya. Kalau belok tuh body roll tuh berasa banget sih emang sih.
Kalau misalkan dia bisa dibikin lebih stiff lagi ya. Wow. Kalau yang Matic itu nggak bisa ngepot kayak gitu. Tapi dia tetap pakai traction control ya. Jadi waktu kita ngepot gitu sama dia di limit. Jadi waktu kehilangan traksi, si traction controlnya itu udah mulai ngerem-ngerem atau ngelepas-ngelepas si gasnya biar kita dapat traction. Kenceng loh ini mobil. Iya, ini gue yakin ya, dimodif dikit gitu ya, dinaikin busnya segala macem, modelnya nggak nyampe 10 juta, itu Pajero Sport, Fortuner di tol mah lewat. Kenceng mobilnya. Oke, jadi gitu aja mungkin vlog kita tentang Toyota Raize ini. Buat teman-teman yang pakai Toyota Raize, coba komen seperti apa rasanya dan bagaimana merawatnya. Dan buat teman-teman yang tertarik dengan unit ini, kalau misalkan masih ada, kalian bisa langsung hubungi garasi Gubernur. Linknya gue kasih deskripsi di bawah. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.